sebenar-benarnya mistreatment sih. Ini jahat kayak sih. Jahat banget. Ini jahat sih. Kayak TS Entertainment menurut gue memegang rekor sebagai agensi pertama yang semua artisnya nuntut ke mereka. Ya Allah. Halo semuanya. Tumben banget halo semuanya nih. Biasanya nggak pernah halo-halo, biasanya langsung. Langsung aja. Gitu. Kita juga langsung aja sih bahas ini kayak ini tuh dapat banyak inspirasi dari DM juga gitu kayak. Terus gue nge-share ke Ron, gue nemu meme gitu TikTok. Jadi yang dia bilang, jadi di situ dia nulis caption, kalau gue jadi idol, gue bakal minta ke agensi untuk minta nyanyi lain sedikit biar nanti fans pada biar fans nanti pada backup gue dikiranya gue itu mistreatment. Wah itu kocak banget deh. Jadi tuh intinya tuh postingan TikTok itu tuh kayak nyindir. Kayak nyindir. Kayak fans kan sekarang gampang banget ya dikit-dikit kayak mistreatment gitu. Kayak agensi sabotaging, this comeback gitu. Kayak ya maksudnya gue gak menyepelekan mistreatment yang benerannya ya. Tapi kayak kok gue melihat kayaknya tuh sekarang berlebihan. Gimana kalau menurut lo? Dikit-dikit mistreatment gitu ya? Iya, tapi itu kayak perlu ditegasin gak sih? Kayak gue gak menampik mistreatment itu ada. Maksudnya nanti kita bakal bahas ya. Gitu. Tapi kayak mistreatment itu kalimat yang sangat, sebenarnya itu yang sangat dibilang sangat berat. Karena kalau merujuk ke artinya, ke dictionary-nya, mistreatment itu segala sesuatu yang melibatkan sesuatu yang abusif gitu. Bentuknya udah abuse terus serius yang emang banget. Masalah-masalah yang mungkin melibatkan hal-hal yang merugikannya itu secara mental, finansial dan segala macamnya. Iya betul. Kayak mungkin fans harus lebih cerdas mungkin gue kayak demanding gitu ya enggak sih, maksudnya kayak lebih mawas aja kayak mistreatment atau mismanagement enggak sih, kayak mungkin kok promonya sedikit ya gitu kan. Kalau mismanagement itu kan lebih ke si agensinya udah manage nih promonya dia, tapi kan hasilnya bisa jadi buruk bisa jadi bagus. Kalau misalnya buruk berarti strateginya memang salah kan. Itu sih. Jadi kalau menurut gue kalau sedikit-sedikit mistreatment, karena kata itu sendiri menurut gue tuh sangat berat karena ada sesuatu yang abusive lah di situ. Dan mungkin kalau gue sih melihatnya kenapa kita harus pilih-pilih dalam menyebut sesuatu itu mistreatment atau mismanagement, mungkin ngelihat dari kacamatanya nggak cuman satu sisi gitu ya, kayak lebih luas gitu memandangnya. Karena mungkin ada satu atau dua artis, gue nggak mau ngasih contoh artis manajemen ini, tapi gue selalu lihat artis manajemen ini dibilang mistreatment gitu. Maksudnya kayak gue selalu lihat satu atau dua artis tuh fansnya merasa kayaknya iya kok promosinya kurang atau itu gimana gitu. Dan kadang-kadang kalau gue tuh mikirnya sebenarnya mereka udah punya jadwal promo kayak kata lo tadi. Mereka udah punya jadwal promo tapi mungkin nggak maksimal atau gimana gitu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari misalnya kondisi membernya gitu ya, kayak Dio deh misalnya. Gua pengen banget nih dia bisa promosi banyak banget di acara musik juga untuk album solonya dia gitu. Tapi dari bahkan sebelum dia wamil pun tuh udah dijadwalin kalau dia tuh bakalan lebih banyak main film gitu. Jadi ketika sekarang albumnya keluar dan dia nggak promo dan film dijadikan alasan kenapa dia nggak promo, gue nggak tahu sih ya apakah fans berpikir bahwa itu adalah sebuah kerugian atau sebuah abuse dari manajemen yang kemudian menjadikan promosi ini masuk kategori mistreatment itu gitu. Tapi gue juga melihatnya bahwa kadang-kadang tuh ada member grup atau artis yang memang prioritasnya beda aja gitu. Kayak Ayu misalnya.
comeback tuh nggak selalu promo kok dia gitu. Iya, dia udah nggak di fase promo karena dia udah gede banget, udah nggak perlu dia. Nggak selalu promo kok gitu. Nggak selalu, ya betul. Tapi kayaknya gue tidak pernah mendengarkan selentingan bahwa ketika dulu di low end dia mistreatment gitu. Maksudnya kalau sekarang dia diidam karena dia yang punya manajemen gitu, jadi dia nggak mungkin dong mistreatment dirinya sendiri, ya nggak sih? Itu juga yang salah satu gue sering banget lihat di Twitter tuh orang-orang tuh kayak, aduh, this agency sabotage comeback, misalnya EXO comeback atau enggak siapa Monsta X comeback, kayak logik aja deh, maksudnya agensi udah menghabiskan miliaran buat investasi ke trainee-nya, masa dia sabotase? Di mana-mana tuh kan sabotase yang melakukan pihak lawan kan. Ya kali agensi tuh merugikan dirinya sendiri. Menurut gue itu juga salah satu kalimat yang sering salah dipergunakan sih. Nah, itu dia sih. Gue juga gengges banget gue kalau lihat kayak gitu. Iya, maksudnya kayak ada hal-hal yang mungkin kita bisa jadikan bahan diskusi dan bahan berpikir lebih gitu. Tapi ujung-ujungnya itu akan jadi akan jadi obrolan sotoy karena kita nggak tahu kan sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang layar tuh, kita nggak tahu gitu. Dan lagi pula ketika kita menyebut sebuah grup mengalami mistreatment tapi mereka tetap kayak berpenghasilan tuh, menurut gue enggak, mistreatment bagian mananya sih gitu loh maksudnya. Gue inget banget awal-awal Nues itu dibilang mistreatment kan. Nues karena waktu itu Nues tuh kayak sempet comeback-nya lama dan Seventeen tuh keburu besar kan. Tapi sampai akhirnya Nues itu bisa bangkit lagi gara-gara ke produce. Itu kayak gue sering banget lihat kayak Nues mistreatment. Tahu-taunya perpanjang kontrak sama Pledis semuanya berlima. Maksudnya gue juga bingung sih. Oke, memang Pledis ada satu sisi dia ada mistreatment di Pristin. Nah itu beda kasus ya. Itu beda kasus. Tapi kan Seventeen tuh sering banget dibilang kayak, duh Pledis nih ini banget ke Seventeen, jahat banget apalah. Mungkin gue juga nggak familiar tapi gue kadang Seventeen juga. Seventeen juga. Maksudnya karena waktu itu gue lupa antara Scoop atau Vernon itu pernah bilang kayak kayaknya waktu itu fansnya pernah bilang kayak gue pengen jadi trainee di Pledis, terus si Scoop bilang jangan pernah mau di Pledis. Jadi kayak muncul asumsi kayak wah Pledis ini tuh agensi gak bener lah atau gimana, gue juga nggak tahu ya. Gue lupa Scoop atau Vernon. Tapi Indian kan mereka ber-13-nya loh, bahkan sampai member China ya tuh bisa lanjut kontrak. Jadi gue bingung nih mistreatment-nya di mana. Berarti kesepakatan antara Pledis dan Seventeen kan bagus dong, artinya hitam di atas putihnya sampai Seventeen mau lanjut kontrak. Harusnya kayak gitu kan. Iya. Gue maksudnya bener juga sih, kayak ketika kategori mistreatment-nya itu sebenarnya apa sih gitu. Maksudnya mungkin sebagian kecil dari kontrak 2 tahun itu mungkin adalah yang salah. Maksudnya kayaknya gue yakin deh nggak semua manajemen K-pop tuh bakalan mulus-mulus aja atau baik-baik aja gitu. Tapi seringkali posisinya artis itu tuh nggak punya kuasa untuk bicara leluasa gitu, kecuali mereka posisinya udah kayak IU misalnya atau grup udah kayak EXO misalnya, yang mereka udah punya kuasa gitu ya, kayak 5 tahun 6 tahun di manajemen ini sudah benar-benar menghasilkan gitu, udah balik modal yang udah jelas-jelas albumnya tuh populer, sukses gitu. Jadi mereka punya punya suara lah yang bisa didengar dan bisa dipertimbangkan oleh manajemen gitu. Dan gue yakin sih semua idol itu harapannya adalah menuju ke situ, menuju ke gimana caranya dia bisa tidak disetir lagi sama manajemen. Dan itu kan sebenarnya butuh waktu kan. Tapi kalau semua idol mikir bahwa manajemennya mistreatment dari hal-hal kecil, gue merasa itu tidak bijak juga sih sebenarnya, karena ya kan nggak semuanya akan langsung sukses gitu, maksudnya kayak nggak semuanya akan langsung boom gitu. Dan manajemen pun ketika untuk bikin satu grup booming aja itu kan berdarah-darahnya juga sama berdarah-darah trainee-nya gitu. Tapi balik lagi juga nih, apakah ini memang manajemen bagus manajemennya yang tadi lo bilang itu mismanagement segala macam itu, apakah memang dia bagus atau memang manajemen ini niatnya dari awal
emang abuse aja gitu, cuma manfaatin trainee aja. Nah itu kan beda kasus lagi kan, dan tidak menutup fakta juga bahwa itu banyak terjadi juga gitu. Kalau mismanagement sih, kalau menurut gue contohnya sih lebih ke gue juga nggak tahu sih ya. Gue ngambil contoh si LC-nya Cube. Jadi kan mungkin banyak juga si LC kayak udah ketutupan banget kan sama J-Idol. Tapi gue mikir sebenarnya Cube waktu itu gencar banget promosiin si LC. Waktu itu gue bilang mismanajemennya kenapa? Karena mereka tuh salah strategi konsep kalau menurut gue. Jadi si LC itu bisa dibilang mereka sendiri tuh yang bilang kalau kita tuh konsepnya all rounder, semua konsep punya. Jadi dia kayak gantian gitu antara Cute sama Fierce, Cute Fierce gitulah. Waktu itu dia pernah promo judul lagunya Hobgoblin. Di situ tuh dia udah nangkep banget fans internasionalnya. Terus dia ganti konsep 360 derajat ke konsep yang sweet kan. Itu menurut gue kayak, ini menurut gue strateginya salah nih, mending dia dari awal ngambil konsep yang powerful aja. Baru setelah itu kayak si Cube sadar, tapi akhirnya dia kayak keteteran gitu loh ngejar grup-grup lainnya. Waktu itu 2019 pernah comeback kok setahun 3 kali bahkan. Kalau menurut gue itu nggak mistreatment sih. Salah satu membernya juga di push untuk gue lupa kayaknya survival show yang rapper juga, gue lupa judulnya apa. Sampai akhirnya si Cube udah keburu debutin grup baru kan. Di situ kayak gimana ya, kalau menurut gue itu yang namanya mismanagement. Karena gue melihat mistreatmentnya oke, memang ada gue lupa, CLC itu kan ada membernya dari China kan, yang akhirnya mengajukan lawsuit untuk nullified kontrak tuh, kayak pengen mengakhiri kontraknya di situ. Nah mungkin di situ ada mistreatment juga karena lebih ke nggak ada transparansi fee. Tapi gue nggak tahu Cube itu memang bermasalah kalau ngurusin idol China. Salah satunya juga Lai Kuan-lin kan, sampai akhirnya dia juga juga berusaha berhentiin kontraknya di situ sih. Kayak gue melihat kalau CLC ini antara mismanagement, tapi gue nggak menampik masalah kenapa dia tuh kalau ngurus member China tuh kayak kontraknya gue nggak ngerti ya, kayak kalau idol China itu kontraknya kayak duality gitu nggak sih, gue nggak paham sih. Jadi mungkin kenapa tuh kayak susah banget si Cube itu ngehandle. Tapi gue nggak bisa bilang gue nggak mau jadi agensi apologis ya, jadi gue tetap merasa itu salah Cube sih. Lo gimana sih lo ngatur kontrak lo gitu. Sama kayak SM sama member Cina aja ya kalau di EXO gitu kayak. Iya, itu juga susah banget sih ya sama ngurus China tuh ya gitu. Itu aja sih kayak, ini gue bukan berarti gue bilang CLC nggak dapat mistreatment ya. Gue karena salah satu membernya itu sampai berusaha keluarkan. Tapi gue melihat kayak di sini Cube juga ada mismanagementnya. Maksudnya diurus tuh tetap diurus, dibikinin album lagunya menurut gue bagus-bagus gitu. Jadi kayak ada kalanya lo udah berusaha, agensi udah berusaha sebaik mungkin tanda kutip, tapi memang pasar tidak menerima itu. Dan kalau contohnya FX FYI gue punya POV sendiri sih. FX tuh kalau menurut gue, orang mungkin kesel FX tuh kayak disepelekan lah atau apa. Tapi lo sekalinya comeback coy, menurut gue tuh kayak is worth to the wait, ngerti gak sih? Iya. Dikasih sekalinya comeback selalu full album. Kayak menurut gue tuh udah, dan albumnya tuh lagunya mana ada yang jelek sih FX. Gak ada ya, itu dia. Gak ada. Itu dia maksudnya gue tuh seneng banget sama konsep FX dari awal. Tapi grup ini tuh banyak banget permasalahan internalnya yang kita tuh sebenarnya nggak tahu gitu kan. Betul. Yang kita nggak tahu yang pada akhirnya bikin kita jadi berspekulasinya tuh wah liar banget gitu. Kayak mungkin itu juga gara-gara jarak umur yang terlalu jauh antara leader sama Magne mungkin juga. Terus kalau dibilang kayak katanya FX itu nggak akrab member-membernya, gue rasa kayak EXO juga nggak akrab kali di awal membernya. Gue itu kelihatan banget gitu, itu kelihatan banget nggak akrabnya sampai akhirnya mereka baru ada member keluar baru akrab gitu. Dan jadi menurut lo gara-gara member itu? Enggak, maksudnya enggak. Kelihatan banget deh pokoknya kalau lo ngikutin EXO dari awal kelihatan banget awkwardnya tuh kelihatan banget gitu. Mana yang deket sama siapa itu mulu barengannya gitu. Nggak ada yang membaur ya. Tapi itu permasalahan grup dengan 12 member memang seperti itu. Kita nggak bisa berekspektasi bahwa semuanya akan dekat satu sama lain seperti
adik dan kakak kandung gitu kan. Adik dan kakak kandung saya biasanya tidak dekat gitu maksud gue. Iya, Terus betul. temen gue ingat banget temen gue yang ngikutin FX dari awal tuh bilang kayak FX tuh kelihatan banget nggak deketnya gitu. Bahkan di variety show di awal-awal aja kalau nggak salah kan mereka punya variety show FX koala atau apa gitu ya, FX panda atau FX koala gitu. Dan itu kelihatan banget siapa yang dekat sama siapa yang kelihatan awkward sama siapa gitu. Dan kamera tuh kadang nggak pernah bohong sebenarnya. Walaupun gue bukan penganut orang ngejudge dari kamera gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh kelihatan banget siapa yang awkward, siapa yang nggak dekat sama siapa di variety show tuh deket banget gitu. Entah itu apakah memang kesalahan dari tim produksinya karena mereka nggak brief dulu atau nggak gimana dulu atau apa gitu. Tapi itu kelihatan banget dan teman gue tuh sempat menyoroti itu. Dan ya ujung-ujungnya muncullah isu-isu yang lain gitu yang soal siapa nggak dekat sama siapa, terus tiba-tiba mungkin nggak Victoria comeback gara-gara apa, Victoria tiba-tiba terlalu mungkin fokus di China, iya, ada fokus di China segala macam. Dan pas Sully keluar juga lama kan mereka untuk bisa comeback yang Four Walls itu kan butuh waktu lama juga kan mungkin betul. Dan masalahnya itu kalau kita mau perbandingin sama EXO atau sama Soshi gitu, sama-sama member keluar gitu, sama Dongbang Shinki juga misalnya sama-sama ada member keluar, ya Suju juga ada member keluar juga gitu. Tapi FX tuh selalu dapat cobaannya itu tuh kayak durasi hiatusnya itu paling lama gitu, kayak dramanya itu paling lama gitu, kayak kalau Soshi itu kayak bener-bener Jessica keluar, mereka nggak cepet downtime-nya tuh downtime-nya tuh nggak lama-lama banget gitu kayak oke, kita butuh syuting Catch Me If You Can ulang nih karena Jessica harus dihapus gitu. Oke, tapi cepet gitu ya, semua itu cepet gitu. Seolah-olah manajemen tuh tahu kayak aduh, Soshi goyang nih, sumber uang kita nggak bisa nih kalau nggak segera diperbaiki gitu. Akhirnya gercep gitu kan. Tapi pas Dongbang kan lama banget kan dari mereka terakhir comeback itu Mirotic ke Keep Your Head Down itu kan cukup lama bahkan kan. JYG duluan itu kan. Iya, JYG duluan yang rebranding kan baru Dongbang Shinki. Dan itu kan kemudian mereka berusaha untuk memberikan POV bahwa Yuno tuh bilang kayak down-nya tuh sedown itu yang sampai dia minum-minum, sampai dia jadi kayak berat badan bertambah yang dia harus diet lagi sebelum dia comeback dan segala macam. Itu kan diceritakan pada akhirnya behind story-nya. Dan FX tuh juga cukup lama tuh waktunya dari Red Light ke Four Walls itu juga cukup lama. Tapi bener kata lo, setelah Four Walls muncul, wah ini worth to wait banget sih sebenarnya. Iya betul karena tapi abis itu udah nggak ada lagi. Iya sedih sih ya. Dia tuh abis Red Light tuh ada satu lagi deh. Abis Red Light ya Four Walls nggak ada. Four Walls abis Red Light ya Four Walls. Ya untung full album sih ya. Iya, dan mereka memang tipenya selalu full album. Iya, dan itu kayak wah udah kualitasnya udah tidak perlu dipertanyakan. Tapi mungkin kita seringnya mengambil contoh SM ya, tapi kayak kita harus melihat nih kayak yang mana sih yang beneran mistreatment. Beneran ini bukan mismanagement. Ini menurut gue mistreatment, sebenar-benarnya mistreatment sih. Ini jahat sih. Kayak jahat banget. Ini jahat sih. Kayak TS Entertainment menurut gue memegang rekor sebagai agensi pertama yang semua artisnya nuntut ke mereka. Ya Allah, mulai dari yang cewek, grup yang cewek? Secret, BAP, Sonamu, TRCNG, sama rappernya namanya Sleepy, itu semua ngajuin tuntutan ke TS. Sampai gue gak tau ya, gue terakhir baca nih berita All K-pop sih kayak masih rumor karena TS tuh udah bangkrut. Udah tutup kayak aduh kayak yang paling sedih BAP sih Ron. Iya sumpah sih. Secret lo tau, Secret tuh saingan lo sama Sistar, itu gede banget dulu Secret, kayak salah satu grup ya kayak Stara Tiara lah pas era-era zaman dulu. Kara Secret itu salah satu yang bernominasi chart juga sama BAP Ron. Kayak gimana sih BAP versus EXO kayak udah jadi sejarah yang tidak akan dilupakan kan. Sampai akhirnya tahun 2014 BAP mengajukan lawsuit
lawsuit ke TS Entertainment gara-gara unfair profit sama mistreatment. Iya, itu rame banget waktu itu. Kayak nggak ada yang nyangka ya kenapa pada akhirnya, maksudnya kayak kita tahu dia hiatus nih, tapi hiatusnya cukup lama juga. Cuman nggak ada yang nyangka bahwa ternyata ada permasalahan pembagian bayaran yang nggak fair itu. Karena ya lo bayangin dong, dulu bahkan BIP itu kayaknya BIP udah tour kemana-mana, Matoki udah kemana-mana gitu. EXO kayak baru satu album gimana nih gitu, kayak EXO kayak gak ada pergerakannya gitu. Kayaknya kan. BIP salah satu, gue gak bilang pelopor ya, tapi yang sering tour, awal mula tour ke US tuh BIP deh. Kayak gue sering lihat juga yang masih tour, maksudnya world tour kayak belum semasif sekarang ini kan. Kayaknya tuh kayak EXO mungkin masih di ranah Asia aja gak sih? Kayak BIP tuh kayak udah berani tour ke Amerika, gue inget banget tuh. Kayaknya gue nggak tahu sih, tapi orang juga beberapa bilang kayak dulu sebenarnya lebih besar BIP malah daripada EXO. Gue nggak tahu ya karena kalau itu berasa banget sih menurut bener gue, ya, lebih besar BIP atau EXO. Tapi ya ini kan kayak tadi kita bilang kembali lagi ke strategi manajemennya kan. Misalnya kalau misalkan BIP turnya memang masif banget keluar, tapi fokusnya memang mungkin waktu itu TS international fans kan waktu itu, jadinya emang nama mereka tuh besar banget waktu di luar gitu. Sementara EXO pas baru awal-awal kayak mereka tuh masih pasar-pasar pertama back and forth Korea Cina gitu loh. Jadi gimana nih, SM juga mungkin masih mikirin tuh kayak kita mau besarin mana dulu ya, Korea dulu apa enggak Cina dulu gitu. Awalnya juga mereka bagi dua, K sama M juga 50-50 kan promosinya. Tapi tidak menutup fakta bahwa BIP memang kayaknya di timeline gue nggak ada yang lain yang diomongin waktu itu gitu di tahun-tahun itu gitu. Makanya dengan tour sebanyak itu, dengan album sebanyak itu, bahkan mereka di awal karir aja udah punya sub unit gitu kan, kayak wah ternyata TS brengsek juga di sini ya gitu. Iya. Itu kayak aduh parah banget sih, bego banget. Karena lawsuit itu kan bikin BIP kayak hiatus setahun lah. Sedangkan saat itu iklim K-pop tuh lagi persaingannya ketat kan. Jadi selama hiatus itu EXO sama BTS tuh lagi merangkak banget. Udah naik lah, udah gede. Jadi waktu itu kan BIP udah selesai tuh perkara kasusnya. Maksudnya tetap di TS mungkin dengan term yang lebih baik gitu. Tapi BTS sama EXO udah keburu gede coy. Sedangkan kayaknya orang-orang, gue gak bisa bilang melupakan, tapi kayak eksistensinya keburu ketutupan jadinya. Ya, karena itu tadi kayak persaingan di industri K-pop kan kayak cepet banget ya. Cepet banget, iya. Lo gak bisa deh ngedip sedikit. Lo gak bisa tuh lo hiatus tahun. Apalagi untuk yang masih ngejar BIP itu kan masalahnya gedenya tuh kayak sebentar banget gitu loh. Kayak sayang gitu. Kayak terus sudah hiatus tahun. Abis itu dia comeback, gue inget banget lagunya Hands Up judulnya. Sayangnya waktu itu dia comeback lagu Hands Up barengan sama lagunya Icon. Gue lupa deh, Rhythm Ta atau apa, gue lupa. Icon tuh kan lagi gede-gedenya juga itu. Lagi debut yang udah ditunggu-tunggu lah. Jadi kayak menurut gue sangat ketutupan deh. Setelah itu kayak senyap aja BIP sampai akhirnya mereka udah menyelesaikan kontraknya gitu. Gue inget waktu itu ya tahun 2000 berapa sih gue di Kaskus tuh tahun 2017 deh kayaknya, 17 ke 18 gitu. Waktu itu kayaknya BIP tuh lagi masih promo ya kalau nggak salah di tahun itu, karena masih promo kan. Jadi waktu itu akhir tahun di Gayo Daejeon MBC, gue inget gue lagi di Korea kan, dan gue sama teman-teman gue kita pengen sok-sokan nih, ayo deh kita ke studio MBC gitu, kita kali aja beruntung atau gimana gitu. Kita datang tuh malam tahun baru, dingin banget segala macem, dan itu fans BIP, Baby ya kalau nggak salah namanya, Baby tuh lagi nggak antre masuk buat pre-recording BIP, dan itu ramenya masih tetap rame gitu loh, kayak antrenya panjang banget, dan gue kaget sih kayak wah BIP selama itu hiatus tapi ditunggu-tunggu banget, sementara pandemnya masih solid sebenarnya. Iya, solid banget, sementara manajemennya kayak ya ampun gitu kan, kasihan banget sih artis-artisnya, dan sebenarnya kasihan fansnya juga sih kalau menurut gue, tapi tetap kasihan artisnya, lebih kasihan artisnya. Iya. Ya udah sampai akhirnya ya BIP jadi hanya tinggal itu sih kayak kenangan juga, maksudnya seandainya mereka mau reuni, ini kan TSC sendiri udah nggak ada nih, maksudnya kayak
gimana ya Dan mereka membernya bisa juga kemarin ada yang kena skandal iya, juga. masalahnya kan. satu ada kena skandal yang cukup parah sih. Jadi gue nggak yakin juga sih. Mungkin yang sisanya masih bisa lah, tapi gue juga nggak tahu, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Maksudnya selain BAP itu kayak yang paling parah juga TRCNG. Iya. Kalau lo ngikutin kan masalahnya member TRCNG itu mostly masih minor kan, masih anak di bawah umur. Itu juga menurut gue salah satu yang mungkin paling parah, sampai di blow up sama Dispatch. Kondisi mereka hidupnya tuh kayak, mereka tuh kayak hidup di gue nggak bilang kandang sih, tapi itu sempit banget. Apalagi mereka membernya banyak kan. Maksudnya mereka tuh udah tahu agensi pas-pasan, tapi ngedebutinnya grupnya tuh membernya tuh banyak, ada 10 lebih, gue lupa deh. Jadi kan leadernya itu minta batalin kontrak kan, tapi yang kocaknya si TS-nya itu malah nuduh balik si leadernya itu. Dia bilang leadernya itu kalau nggak salah namanya Wuyop, gue lupa leadernya si Wuyop atau si Wuyop itu bukan leader. Dia bilang kayak TS-nya malah nuduh balik ke Wuyopnya itu, bilang ya dia pacaran sama staff kok gitu. Masih kayak anak kecil banget gak sih? Masa anak kecil, lo tau ini masalah serius, lo mistreatmentkan anak kecil kok tuduhannya malah kayak gitu ya. Aduh, udah paling aneh sih tuh. Iya sih, emang nih manajemen, aduh, gua nggak habis pikir sih sama TS ini. Iya, bayangin doang. Oke lah, mereka BAP kan masih punya Hyosung ya. Hyosung udah tahu gede banget variety show-nya sama Song Ji-eun. Mereka juga dituntut dong Hyosung, karena udah lama nggak dibayar sama bertahun-tahun. Sumpah gila sih. Sama banget tuntutannya, mostly semua sama gara-gara pembagian fee yang nggak jelas. Iya. Karena ya sebagai artis kayak secret gitu. Levelnya udah secret gitu. Levelnya udah Song Ji-eun sama Hyosung gitu. Hyosung, iya. Masa lu masih susah juga sih Bisa-bisanya soal ya? Duit ya, nggak mungkin gitu sih, kayak apaan sih gitu. Maksud gue ya, artis lo kerja keras, lo juga sebagai manajemen kerja keras gitu. Tapi ya nggak dieksploitasi juga nyet gitu kan, jahat banget lo. Iya, maksudnya mungkin kalau pendengar ke Korean nggak gitu familiar sama Secret or Song Ji-eun atau Hyosung, tapi mereka itu terkenal banget dulu. Kayak bahkan solonya Song Ji-eun itu kayak nomor 1 di Melon Chart. Makanya mereka tuh kayak eksis banget. Kayak lo di variety show dikit-dikit liat Hyosung aja. Iya. Kan dia sering banget ada dia gitu. Kayak waduh, gue nggak ngerti banget deh. Sonamu juga, Sonamu pas awal debutnya yang Deja Vu itu orang-orang tuh udah suka karena tuh ibaratnya BAP versi perempuan kan. Sampai nggak jelas ya. Oke, gue kira bisa gain traction nih. Totonya comebacknya dengan lagu Cute kan. Mungkin orang-orang jadi ini maunya apa sih gitu. Gue bingung antara strategi terus ditambah mistreatment juga, jadi kayak udahlah, nggak habis kalau dibahas. Ya, TST terlalu banyak sih jejak kotornya. TS Entertainment. Iya, TS. Tadi lu bilangnya TXT. Enggak, TS nih gue bilang tadi. Oh, TS nih, oke. Mungkin lu juga tahu yang terakhir tuh kayak menurut yang kita sudah kumpulkan yang paling parah tuh The Eastlight. Lu tau gak sih, Ron? Iya, itu tuh. Ya, boleh ceritain nggak kenapa The Eastlight? Itu ngaco banget sih. Jadi kalau singkatnya, kalau The Eastlight itu yang paling parah karena membernya speak up kalau mereka tuh sering dipukulin sama bos manajemennya gitu. Sering dipukulin, ditampar gitu, terus pakai alat lagi mukulinnya gitu. Dan banyak dari mereka kan juga masih minor juga kan. Iya, masih minor, masih kecil. Masih kecil-kecil lah si The Eastlight ini gitu. Jadinya istilahnya mereka disiksa lah. Dan kayak debutnya juga baru ya kan. Terus ya sedih deh pokoknya kalau si The Eastlight ini, karena inget gue salah satu membernya itu ada yang dari bekasan produce juga nggak sih? Produce, iya, betul. Dan udah kayak maksudnya banyak, udah gain attraction banget lah gitu ya, udah anticipated banget lah mereka. Tapi ternyata ujung-ujungnya juga kayak gitu. Dan mereka tuh sering dapat perlakuan tidak menyenangkan dari bos mereka. Terus juga diancam kalau misalkan pokoknya jangan sampai bocor. Kalau dibocorin mereka diancam nih karirnya nggak bakalan bisa bagus lah di industri gitu. Kayak kalau anak kecil cuy diancam kayak gitu, nggak bisa berkata apa-apa sih. Nggak mereka bisa bilang akan nurut apa-apa sih, kayak ya ampun. Udah anak kecil, maksudnya kan kultur Korea
aja lo sama senior lo aja, beda setahun, lo nggak bisa ngomong macem-macem kan. Lo bayangin anak kecil sama petinggi yang bapak-bapak, lo mah diem aja. Secara relasi kuasa udah timpang banget, mending kayak ya udah. Iya kan, apalagi kalau udah bapak hobi mabuk dah ini kayak gue iya kayak lo bisa apa sih, mending kita yang ngalah gitu nggak sih? Tapi itu sebenarnya nggak baik kan. Iya, dan maksudnya mereka juga anak kecil yang mungkin bisa jadi orang kalau dia ngadu gitu, bisa jadi orang mikir kayak enggak, lo lebay kali, dia mungkin enggak gitu bocah, kali maksudnya. Iya mungkin kan bisa jadi gitu kan. Cuman setelah ini ke blow up dan segala macam, kayak ya ampun, gue inget banget foto-foto pressconnya itu, kasihan banget. Mereka sampai nangisnya gitu. bengkak-bengkak gitu, kayak ya ampun. Maksudnya gue nggak pernah menyangka bahwa mistreatment yang beneran mistreatment itu bisa sampai sejauh itu gitu, dan terblow upnya itu sampai sejauh itu gitu. Ya memang sih manajemennya bisa dibilang kayak ya nggak eksis banget juga gitu, tidak punya roster artis yang gede-gede banget juga, tapi justru manajemen yang kayak gini nih yang membahayakan gitu, bukan manajemen yang kayak besar dengan kayak oh ya itulah Pledis gitu. Kalau Pledis mistreatment kayak gini ya hancur Pledis, nggak mungkin lagi udah eksis. Buktinya TS aja dulu pernah sukses itu dengan artis-artisnya, tapi ketika ada satu skandal mistreatment hancur kan. Kalau manajemen kecil kayak gini ya mereka masih belum punya track record yang banyak, nggak ada yang ngeh juga sebenarnya mereka melakukan mistreatment sampai artisnya sendiri yang ngomong gitu. Itu pun juga belum tentu juga artisnya dipercaya gitu kan. Untungnya sih untungnya di Eastlight ini nemu celah itu gitu, nemu celah mereka bisa speak up dan akhirnya publik tahu gitu. Gue kasihan banget sih, tapi kasihan sih para talentanya itu, kayak mereka mungkin kayak trauma karena setelah itu gue nggak tahu pada kemana, membernya juga nggak kelihatan gitu. Iya dong, kayak nggak apa-apa sih menurut gue. Ini traumanya bisa panjang sih dan nggak mudah gitu, tapi ya nggak apa-apa deh. Mereka kalau memang masih tetap ingin berkarir di entertainment, ya gue nggak tahu ya kita penjelasannya gimana. Sih, ya, tapi tunggu aja deh, mungkin setelah mereka bisa menyembuhkan luka batinnya gitu, mungkin nanti mereka bisa balik lagi. Kan ini aduh, ngebayanginnya itu udah sakit gitu, apalagi kayak lo yang ngerasain ya, dipukul pakai tongkat baseball cuy. Gimana sering coba? Tahu, gue lupa ada di mana ya, kayaknya kasus mukul pakai tongkat baseball juga. Waktu itu masalah pacaran atau apa ya, gue lupa deh. Tapi itu kayak ya lo tau sendiri kan, orang Korea suka banget ngeplak kayak apa pakai tongkat baseball. Aduh udah deh. Kita lanjut. Sedih itu sih tadi kita kalau gue kemarin kan ngambil contoh yang kayak bener-bener mistreatmentnya itu kan TS Entertainment sama The Eastlight. Jadi kemarin gue udah buka ke Korean Manifest di @kekorean_twt sama @kekorean_ig buat kayak sharing lah, menurut kalian siapa sih yang mistreatment gitu paling atau enggak? Banyak banget Dio, kayak nggak perlu kita bahas, pasti udah ada yang bikin gitu. Paling ini DK deserves better. Mungkin kayak ini gue dulu kali ya, gue baca yang di Twitter, lo baca yang di IG. Yang di IG dia ngomongin Wulim deh, Ron. Coba dibacain. Aku sudah buka. Ini panjang banget. Ini skripsi. Udah ada daftar pustaka itu, dia udah lampirin di situ. Jadi gue yang di DM Twitter dulu di @kekorean_twt. Hai kekoreaan, aku fansnya Ace. Kalau bahas mistreatment justru aku sedih. Beat Interaktif manajemennya Ace ini bisa dibilang agensi yang aktif banget mempromosikan artisnya. Untuk orang di luar fandom pasti kurang denger Ace selama ini ngapain aja. Padahal mereka sibuk banget, cuman ya event dan acara kecil gitu jadi kurang terdengar. Dan karena masih struggle di cuan juga, jadi promosinya di acaranya sedikit kurang peminat. Menurutku, tanda kutip bisa jadi semua agensi sudah melakukan yang terbaik, tapi ya nggak semua bisa berjalan lancar. Kadang meskipun sudah di good treatment pun, hasilnya tidak selalu berbanding lurus dengan kesuksesan. Tergantung luck dan keputusan Tuhan. Ini yang gue bilang tadi, ada kalanya gue ambil contoh Nine Muses waktu itu tahun berapa mereka comeback itu full banget sampai akhirnya mereka kayak membernya keluar. Tapi itu yang gue bilang, kayak ada kalanya sebenarnya agensi itu udah memberikan yang terbaik, tapi karena hasilnya tidak memuaskan jadi dianggap itu mistreatment. Iya. Itu sih mungkin salah satu kayak ini
apa? Jadi mungkin orang-orang mungkin gue nggak tahu, kayaknya nggak ada sih yang bilang kayak mungkin mistreatment karena masih struggle, tapi kayaknya balik lagi sih karena memang mungkin kapabilitas agensi mempromokan sampai di situ aja gitu, karena mungkin belum bisa sebesar itu, karena mungkin ada yang menganggap kok si Beat Interaktif promonya nggak kesini-sininya ya aja, maksudnya untuk bisa promo ke situ mungkin susah juga gitu, ya nggak sih? Iya betul. Tapi gue nggak bilang kalau fans ada yang bilang Beat Interaktif ini mistreatment ya, enggak, tapi kayak takutnya ada yang berpikiran seperti itu. Siap. Lanjut ya. Ya lanjut lah. Ini di Instagram nih yang tadi dari Wulim nih ya. Nih, jadi dia bilang, aku mau berpendapat kalau mistreatment itu bisa jadi karena agensi mempekerjakan idol selayaknya budak yang dibayar sedikit tapi jobnya banyak. Tapi bisa juga karena asumsi berlebihan fans. Karena aku Wulim stan, aku mau ngomongin mistreatment Wulim yang menurutku asumsi berlebihan fans. Aku nggak bahas Infinite ya, karena mereka udah satu persatu nggak di Wulim lagi. Tinggal Songjong sama Woohyun. Nah, karena aku masih stan baru, jadi mohon maaf kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Mistreatment yang pertama itu buat Loveless. Tapi ini tadi kan dia bilang menurutku asumsi berlebihan fans ya katanya ya. Yang pertama, Loveless itu jarang comeback. Apalagi terakhir Loveless itu comeback 1 September tahun kemarin. Padahal menurutku Wulim memang pinginnya nge-push adik-adiknya. Adik-adiknya siapa nih maksudnya? Adik-adiknya Infinite Rocket kali ya? Punch. Punch. Wulim lagi mau nge-push Rocket Punch, adiknya Loveless. Oke. Apalagi kita nggak tahu kan keadaan keuangan Wulim itu seperti apa. Mungkin budgetnya emang dibagi-bagi beda-beda tergantung bisnis plan Wulim. Menurutku bukan salah perusahaan kalau misalnya mereka memilih mending ngerjain dalam tanda kutip lahan basah daripada ngegedein nama grup yang kontraknya udah mau habis. Keren sih bahasanya, lahan basah. Kalau ini beneran skripsi. Yang kedua, pilih-pilih job. Aku masih kurang paham sih Kak, tapi aku setuju ini mistreatment. Kalau denger-denger Wulim pernah nolak job dari radio buat anak Loveless, tapi ditolak padahal pas itu anak Loveless-nya pada nganggur. Yang ketiga, masalah misogyni. Ini kayaknya udah bukan rahasia lagi, tapi menurutku nggak memandang apapun gender kamu, asal kamu bisa ngasih uang ke perusahaan ya kamu bakal dipush. Toh nyatanya Miju hampir ada di variety show manapun. Iya ya, Miju ya. Kayaknya emang Loveless membernya semua harus gila kayak Miju sih biar dapat job. Nah, yang kedua, terus aku mau ngomongin Rocket Punch nih yang katanya juga dapat mistreatment dari Wulim yang kemarin sempat 8 bulanan nganggurin Rookie. 8 bulan doang, cuy. Nyatanya mereka persiapan comeback Korea dan debut Jepang dan Rocket Punch pasti. Ya, Keci bilang kalau mereka takut fans bakal ngilang karena kelamaan nggak di comebackin. Padahal Dahyun pas itu juga baru masuk SMA, dia juga jadi idol pas SMP. Heranku kenapa justru fans yang takut kalau Rocket Punch kehilangan fans, bukannya yang harusnya takut itu perusahaan ya. Toh fans itu kan sumber uang perusahaan, tolong saya dikasih pencerahan. Iya ya, kenapa kita memikirkan dia akan kehilangan fans padahal kan kita yang fans. Kan lo nggak akan kehilangan kita cuy gitu kan. Iya. Ya tapi kalau fansnya kayak gue sih, gue nggak setia sih, gue nggak beli album soalnya, jadi kayak gimana nggak dapat duit juga nih orang dari gue gitu. Gue lupa Wulim kan juga ini ngurus Dripin. Iya ini dia masih baru ngomongin banget Dripin nih. Yang terakhir mistreatment ke Dripin. Kalau mereka nggak bisa ngurusin Rookie, katanya ada fans yang bilang kalau mereka nggak bisa ngurusin Rookie. Katanya staff terlalu ngatur mereka ngomong apapun saat feel live. Iya, NCT Dream juga diatur kok. Lah emang bukannya harus begitu ya? Udah lama. Itu udah kaman etiket gak sih? Waduh juga diatur kan? Udah kaman etiket di K-pop ini diatur. Iya. Lu feel live ada manajer di depan lo itu diliatin. Semuanya scripted. Ini tuh fabricated industry guys. Padahal justru karena masih Rookie makanya diatur gak sih Kak? Iya betul. Iya betul. Nanti kalau Rookie ngomong sembarangan pas feel live siapa yang disalahin? Ya manajemen lah yang disalahin kan. Iya. Dan sempat iri sama Golcha yang dulu pernah dapat konten Wulimpik padahal mereka udah lumayan dapat exposure dari Produce 101 dan selalu bandingin treatment Wulim dengan agensi lain yang sama-sama masukin trainingnya ke Produce, padahal kan rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau.
Oh iya, aku nggak mau bahas Golca ya kak, karena aku pikir Goldeners lagi dimanjain banget sama Ulim. Soalnya comeback Burn It kemarin itu bagus, bisa dibilang sukses karena chart di Genie bagus sama penjualan album yang tinggi. Terus besok 2 Agustus mereka mau comeback Rapampam yang temanya kayak bahas kerusakan bumi. Jadi mohon dukungannya ya kakak-kakak. Di sini aku nggak bermaksud buat ngebelain Ulim, karena aku bagaimanapun all company suck termasuk Iya, Wulim. betul. Dan Wulim itu perusahaan yang tujuannya nyari duit dan tentu kapitalis, bukan tempat penitipan idol. Ada karyawan yang harus mereka bayar. Maaf ya kalau kepanjangan, stay healthy. Iya sih, Makasih. benar. Nih gue suka banget sih opininya dia. Sangat wise. Kayak Iya. kita nggak berusaha untuk belain agensi, tapi kayak di satu sisi kita juga harus make sense sih. Ini tuh bisnis. Kayak di balik idol tuh ada staff yang harus dibayar. Dan kelihatan banget dia bilang kayak ini mungkin fans yang berasumsi berlebihan, tapi ya bener juga sih. Ini asumsi berlebihan tapi make sense, bener kata lo. Maksudnya masuk akal dan bener yang dia bilang kayak ya namanya manajemen pasti ngurusinnya lahan bahasa lah, dan kalau satu yang udah sukses ya bakal di push terus aja gitu ya. Iya, mungkin kayak yang si J-Idol itu masalahnya J-Idol debut langsung gede, kayak ya gimana ya, mungkin secara BOD Cube juga pengennya ya J-Idol aja lah. Iya, itu ibarat A/B testing gitu gak sih jatuhnya, kalau CLC sama J-Idol kayak oke, J-Idol kasih swag gitu, CLC kasih cute. Ternyata swag nih lebih dapet, ya udahlah kalau gitu kita J-Idol aja. Cuman memang agak jahat sih, tapi dari sudut pandang bisnis, ya mana yang menghasilkan, ya itu yang terus dipakai gitu. Ya, oke gitu. Maksudnya Cube itu cepet banget kalau debutin girl group. Maksudnya J-Idol pas banget lagi hiatus ini udah debutin grup baru kan, namanya Like Some. Iya. Like Some juga CLC awal-awal gak sih menurut lo? Iya, vibe-nya agak CLC awal-awal. PP gak sih menurut lo? Beda sih, gue lebih suka PP tapi kan kayak konsepnya kayak bright pink gitu kan, yang kayak happy gitu kan. Lanjut ya, gue baca yang di reply Twitter ada dari @urinajemin. Karena udah pasti ada yang bahas EXO karena emang nyuarain mistreatment udah jadi agenda tiap tahun. Kayaknya aku bahkan tiap bulan, jadi aku mau ke adanya aja, itu NCT. Memang si NCT secara treatment lebih baik dari EXO, baik sebelum debut atau sesudah debut. Kalau bisa dibilang di NCT itu bukan mistreatment jatuhnya, cuman kayak terlalu menganak emaskan beberapa member, jadi yang di-push member itu mulu jatuhnya. Dan yang disorot yang Taeyong, always be happy. Yang disorot pasti itu mulu. Jadi fans dari member lain berpersepsi kalau member yang mereka suka ngalamin mistreatment. Koreksi tweet sebelumnya menganak emaskan. Lanjut, alhasil ini akibatnya mereka yang sebenarnya punya bakat bagus buat ditunjukin jadi nggak explore ya, karena itu nggak didukung dan nggak dikasih kesempatan. Mungkin dari anak NCT respon mereka belum seberani ex-member EXO dulu. Nggak tahu karena mereka emang terima-terima aja atau sebenarnya udah ngerasa ada treatment yang jomplang ini, cuman mereka bisa sabar karena emang satu sama lain bondingnya kuat. Ya kita lihat aja beberapa tahun ke depan. Ya, gue kalau NCT ya, gue nggak bisa menampik ada yang di anak emaskan karena membernya banyak banget coy. Lu mau 23-nya di anak emaskan, habis udah duitnya buat NCT doang itu mah. Tapi menurut gue NCT itu, SM ke NCT itu kayak SM tuh udah tahu gitu loh resiko buat mendebutkan konsep kayak NCT. Yang pertama mereka udah tahu ini grup mungkin bisa jadi nggak sukses nih karena konsepnya bongkar pasang. Itu yang pertama, itu dia udah risky banget gitu. Yang kedua, membernya banyak banget cuy. Gimana kita buat ngerawat 23 orang ini gitu. Itu pun bakal nambah lagi NCT Hollywood. Tapi di sisi lain kayak mereka memikirkan metode-metode promo dan juga cara untuk survive. Ya salah satunya adalah NCT Hollywood itu. Dan gue setuju sih sama hal yang dia bilang SM tuh ada member favorit, itu gue setuju. Tapi di saat yang sama ketika satu member tidak muncul bersama-sama dengan member yang lain, member itu pun punya kerjaan gitu maksud gue. Kayak Yuta misalnya, gue tuh jarang banget ngelihat konten Yuta bareng anak-anak yang lain, tapi Yuta punya acara radio sendiri gitu, dia punya kesibukan sendiri gitu. Terus
yang terbaru mungkin Shotaro gitu, kayak kemarin Shotaro kemana aja nih, tapi kemudian Shotaro dia tiba-tiba di foto loh, muncul di photoshoot Vogue gitu kayak bagus banget anjir. ini Shotaro bukan sih, ini bukan Shotaro gitu. Dan itu maksudnya ya di sini gue merasa SM tuh kayak berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka capable untuk menghandle grup dengan konsep NCT ini sih. Tapi itu pun sebenarnya beralasan karena menurut gue NCT itu sekarang tulang punggung banget kalau menurut gue. Kayak wajar pada akhirnya fans grup lain merasa bahwa grup mereka mistreatment karena SM tuh lebih suka NCT gitu. Itu menurut gue wajar sih. Dan ini adalah sebuah flow yang nggak bisa dihindari di manajemen manapun menurut gue. Nanti seandainya ada grup baru setelah NCT yang permanen ya, yang gak bongkar pasang, maksudnya pasti nanti kayak gitu kayak, NCT kan bukannya dulu yang ini gitu. Betul. Sih, padahal menurut gue kayak akan seperti itu sih. Iya. Padahal sebenarnya kayak duitnya yang dia dapat dari NCT pun akan digunakan buat modal debut grup baru juga. Jadi tapi tetap akan seperti itu. Gitu. Gue karena nggak gitu ngikutin SHINee, tapi pas EXO comeback, fans SHINee ada yang berpikir seperti itu nggak sih, kayak wah terlalu iniin EXO, terlalu mengutamakan EXO. Kayaknya gue nggak ingat ada sentingan itu sih zaman-zaman itu. Ada. Gue nggak inget. Gue nggak inget. Tapi Syawal kayaknya chill-chill aja gak sih? Gue gak tau sih kalau ya. sekarang sih udah fasenya udah chill ya. Tapi kok EXO gak chill? Sekarang masih banyak juga loh. Gue baru menemukan justru yang sekarang yang agak nggak chill. Tapi ya mungkin pada saat itu pasti ada lah. Cuman mungkin gue nggak ke expose aja sama komentar-komentar itu mungkin. Oke. Siapa? Lanjut baca Ron, lo. Gue ya. Di Instagram nih, kebanyakan mistreatment itu memang cuma jadi asumsi berlebihan fans aja sih Kak. Kayak kakak-kakak yang kalau bahas Akmu bilang Akmu disia-siain banget, tapi nyatanya mereka diperpanjang kontrak sampai 5 tahun dan nggak merasa disia-siakan. Untuk idol yang mistreatment paling parah tentunya Tracing sampai yang dipukulin sama agensi, dan bener kata Kak Aaron Nues maksudnya. Aaron dan Dita, selagi idolnya tidak minta pemutusan kontrak berarti masalahnya masih bisa dimusyawarahkan gitu. Iya sih. Bener. Akmu, ya kita sering ngomentarin Akmu sih ya YG, kayak kenapa Akmu? Tapi ternyata Akmu tuh produktif banget sebenarnya. Akmu sekalinya rilis udah kayak YG kayak nggak perlu se-effort itu. Yang penting Akmu fokus bikin lagu bagus aja. Entah itu text time, tapi sekalinya dirilis, boom. Iya. Lagu dia yang judulnya Heartbreak sampai sekarang masih bertahan di chart dong. Betul. Dan YG kan tipenya adalah memang mereka gue ini baca beberapa artikel di masa lalu sih ya. Tapi memang mereka selalu fokus ke kayak produce aja dulu yang bagus lagu. Kalau udah bagus baru rilis gitu. Kalau mereka konsepnya tuh kayak gitu ke artis-artis mereka yang memang self produce gitu. Dan Akmu senangnya gue adalah YG memang kalau soal promo ya nggak terlalu gembor-gembor gimana lah soal Akmu. Tapi dari kualitas MV-nya aja bagus anjir. Tapi berarti itu kayak ini Akmu gitu. Maksudnya YG memfasilitasi kayak ngasih vendor atau milih vendor. Itu lu liat MV Akmu deh, gue suka banget. Kayak wah keren sih. Dan mereka self produce dan abis itu ya mereka udah punya nama juga. Walau maksud gue ibarat kata kalau mereka nggak di YG pun sebenarnya mereka bisa sukses bisa gitu aja. Sih bisa sama bisa gede, tapi ya mungkin aku merasa bahwa terms and condition kontrak di YG memang cukup memfasilitasi mereka dalam hal produksi dan segala macam. Dan mereka kan baru rilis yang album kolaborasi kan si Akmu ini, dan kemarin aku mereka suka banget album itu wawancara sama Ayu juga kan di acaranya Ayu Palette gitu, dan mereka bilang kayak bahkan setelah album ini dirilis pun mereka udah mulai lagi buat produce album baru untuk next album gitu. Jadi kan memang kayak sebenarnya yang bikin lama dan bikin mereka terkesan mistreatment adalah karena albumnya mereka kerjain sendiri, dan itu adalah sesuatu yang nggak semua idol dapat dari manajemen kan sebenarnya. Ada banyak banget idol yang pengen self produce tapi manajemen nggak mau, karena kalau lo self produce nggak sebagus yang kalau diproduce sama orang lain gitu. Karena gini, fans K-pop tuh terbiasa dengan konten yang frequent, ngerti nggak? Comeback setahun 3 kali. Biasanya fans melihat fandom lain kayak
wah artisnya comeback bisa setahun 3 kali ya. Jadi kayak merasa kalau yang cuma sebentar-sebentar tuh kayak merasa dianaktirikan. Padahal mungkin balik lagi kayak kita memang maunya setahun sekali deh gitu. Lo comeback setahun 3 kali nggak ngap itu artisnya kayak. Twice ngap nggak ke? Iya mau menurut gue tuh kayak wow kayak kayak setahun sekali. Maksudnya ada maksudnya mungkin ada kebijakan yang mungkin artisnya sendiri gimana ya yang kayaknya itu karena nggak semua artis itu bisa comebacknya frequent gitu. Akmu sesekali tapi sekali datang jedar kayak kayak worth to wait aja nggak masalah gitu. Dan mungkin memang kontraknya itu juga clear gitu ya, kayak misalnya dibilang oke, Akmu perpanjang kontrak nih misalkan 5 tahun ya, tapi dalam waktu 5 tahun itu YG request nih misalnya oke, kontrak 5 tahun tapi misalkan 5 album gitu. Terserah deh lo mau rilisnya setahun 2 kali, setahun sekali terserah gitu. Nah, itu yang kita nggak tahu kan sebenarnya kenapa pada akhirnya mereka tuh bisa comebacknya tuh lama. Gue yakin sih di kontrak itu walaupun gue nggak tahu isinya tapi ada pasti kayak lo di kontrak buat rilis berapa album tuh pasti ada gitu. Karena kalau nggak gitu ya apa kejelasannya apa gitu. Dan pasti kontrak antara rilis album dengan kontrak misalkan Dio sebagai penyanyi sama Dio sebagai aktor pasti beda kan kontrak itu. Pasti ada poin yang berbeda kan di situ. Kalau misalkan lo sebagai aktor ya manajemen ngasih kayak oke, kita bantu lo cari job untuk berapa film, nanti kewajiban lo apa itu kan pasti ada kan. Nah masalahnya itu tuh yang kita nggak tahu tuh, apakah memang dia lebih memilih sebagai aktor atau memang dia lebih memilih promo sebagai penyanyi gitu. Dan itu yang kita nggak bisa bilang kayak wah mistreatment nih gitu kan ya. Gimana cuy? Sabotase ini debut solonya Dio. Iya kayak misalnya Baekhyun nih sekarang kayak Baekhyun comeback nih nggak dipromoin, gimana sih malah wamil? Ya wamil kewajiban negara nih, gimana nih? Kalau nggak wamil nanti diomongin sama masyarakat. Gimana cuy gitu kan? Maksudnya sebelum wamil udah dikasih album aja menurut gue tuh udah sangat patut disyukuri sih. Lo ada gimana ya? Ya itu sih aneh. Gue mungkin kalau yang Dio gue bukan EXO-L ya, jadi gue juga nggak tahu struggle-nya mereka. Tapi kalau dari gue kayak ada yang bilang kurang dipromoin, tapi gue tahu Dio comeback gitu. Maksudnya mana yang nggak dipromoin gitu? Gue tahu betul, dia betul. Gitu. Terus juga terakhir gue baca Dio itu udah dapet job pemeran utama di film remake Taiwan. Men itu kayak film loh, terus pemeran utama lagi kayak. Udah di level itu gitu maksudnya ya. Film itu kan syutingnya nggak lama ya, apalagi film gitu. Cuma 2 bulan 3 bulan paling kan. Lebih gitu, dan lo harus fokus kan gitu. Jadi kalau menurut gue Dio bisa rilis aja yang dulu gue kira aktor. Gue sempat menganggap Dio as aktor pas dia comeback terus gue dengerin albumnya, anjir dia ini tuh penyanyi gitu. Gue baru ingat lagi, oh dia ini penyanyi. Tapi maksudnya SM itu juga mengingatkan kalau Dio itu juga penyanyi, ada effortnya. Mungkin terlepas dari kurang sana sini gue juga nggak tahu ya, tapi kayak gue melihat dia bisa mengimbangi antara penyanyi dan aktor aja tuh udah keren sih. Lo kok lu lihat Siwan deh, Zea mana bisa udah fokusnya aktor aja gitu. Kayak gue ini bisa dua-duanya. Pas gue dengerin kemarin gue nonton yang film dia yang tap dance itu gue lupa apa Swing judulnya. Kids. Swing Kids. Gue sampai lupa kalau dia member EXO. Pas gue dengerin album solonya Dio, dia ini, iya gue lupa ya, kenapa gue bisa lupa dia ini seorang penyanyi. Dia tuh penyanyi gitu, gak bisa dihilangin soalnya penyanyinya kayak. Betul. Dan menurut gue itu seimbang, kalau menurut gue. Tapi kalau menurut fans nggak melihat seperti itu, ya silakan menuntut keadilan KSM gitu. Kalau menurut gue jangan jumawa aja sih. Kalau fans Dio bilang kayak ya Dio mistreatment nih, ya aku sebagai fans Xiumin, menurut Anda Xiumin gimana nih? Xiumin cuma tampil di variety show loh ya, nggak ada apa-apa lagi loh, yang lain ini kayak rilis lagu. EXO-CBX loh, gimana? Iya EXO-CBX tinggal X-nya doang nih, X-nya dikemanain? Ayo udah jangan lama-lama jadi X juga nih, X member kan nggak mau loh kan? Maksud gue gitu kayak ya jangan melihat satu hal ini kayak kemudian wah nggak dipromoin langsung masa marah kenapa nggak dipromoin gitu, kayak ya lihat dulu bentar kenapa nggak dipromoin. Ya mungkin Dionya memang mau fokusnya ke tempat lain, atau mungkin Dionya memang di kontraknya promo itu adalah tidak ada di bagian itu, atau gimana kan kita nggak tahu juga kan. Kalau semuanya harus dipromoin ya mungkin susah juga kali. Nanti kalau film syuting album promo artis lo sakit mistreatment lagi dibilangnya gitu kan. Salah itu yang gue bilang.
serba salah cuy, Iya, jadi serba salah manajemen ya, cuy. masih. Makanya Ya kita tuh udahlah. sebagai fans karena kita nggak tahu isi kontraknya apa, karena kita cuman bisa menikmati, ya udah jadi penikmat aja, jangan terlalu banyak nuntut. Jadi nggak menyenangkan loh kegiatan fangirling dan fanboying ini. Tapi kalau yang Dio, gue tadi baca sekilas doang atau gimana gue lupa. Tapi kayaknya mungkin salah satu yang dituntut kurang promosi di sosmed, kayaknya katanya link PO album itu nggak diposting atau apalah, gue lupa. Tolong correct me, gue takut salah nih ya. Gue takut dikira menyepelekan gitu. Dikira menyepelekan Dio gitu. Kalau sosmed saya setuju karena Iya, ya mungkin ada tetap avatarnya ada aja tetap Baekhyun kan pada saat Lei muncul kan avatar tetap Baekhyun tuh, mohon maaf. Ya mungkin itu mistreatmentnya di situ. Tapi maksudnya overall tidak seburuk itu. Gue nggak berani, gue takut dibilang meremehkan ya, takut bilang menyepelekan. Tapi gue melihat enggak kok, gue sebagai fans biasa. Oke, gue salut Dio itu bisa penyanyi, aktor seimbang. Itu keren banget. Itu susah loh kayak gitu. Yap. Apalagi grupnya EXO gede gitu. Dan filmnya juga bagus, secara kualitas actingnya Dio-nya tuh juga bagus, kayak wow, ini kayak jarang-jarang loh kayak gini. Nah, gue pengen meng-highlight itu juga Oke deh, lanjut. Kalau lo bilang Dio dapat mistreatment, gue itu beneran kayak gue nggak setuju, karena dibandingkan dengan member EXO lain yang dapat job aktor, Dio dari awal debut filmnya udah film festival gitu. Dia tuh di Card bagus banget walaupun peran dia kecil, tapi film Card itu bagus gitu maksud gue. Dan dia selalu dapat proyek film tuh yang bagus sampai akhirnya si Swing Kids dan Along with Gods itu bagus-bagus semua. Enggak, itu mistreatment dari mana? Enggak. Iya, lo bisa dapet kayak gitu aja kayak, man, itu memang mungkin juga karena kualitas actingnya jadi membuat si Dio dapat banyak proyek gede. Tapi juga kan pede gitu kan buat Dio bisa nih dapat di level gini gitu. Kayak lo ini ya apa istilahnya, kalau milih-milih aktor tuh istilahnya apa sih? Casting gitu kan, gue nggak tahu juga gimana, tapi kan harus lewat proses casting dulu kan, dan itu juga effort dari agensinya juga memilah-milih gitu. Tapi enggak loh, waktu itu gue pernah wawancara sama sutradara Peninsula yang Train to Busan 2. Jadi kalau di Korea itu dia nggak semuanya casting katanya. Jadi kalau di Korea itu asas pertemanan aja. Kayak misalnya atau sutradaranya mikir, ini aktor bagus nih, gue telepon langsung deh gitu. Jadi nggak yang casting ya kayak Hollywood ya. Nah makanya itu kan kerennya, berarti di situ aja lo udah mikir bahwa Dio sebagai aktor, sutradara itu udah melihat dia tuh aktor yang bagus gitu. Dan mereka ngeliat, terus manajemennya mana nih? SM nih. Jadi kan kayak trusted juga dong, karena SM pada saat itu masih Big 3 juga gitu kan. Jadinya ya gue merasa itu semua adalah satu hal yang memang terkoneksi gitu. Kayak ya intinya pada akhirnya ini bukanlah sebuah mistreatment untuk yang dia sebagai aktor, tapi balik lagi kalau di idol ya gue nggak tahu sih. Iya, kalau misalnya ada yang menganggap itu mistreatment ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa. Ini kan kalau sudut pandang gue ya, gue orang biasa, gue takut ini. Saya juga orang marga sipil saya. Iya, saya takut bilang sekitar. Nater fandom, nater bisnis. Ini gue baca yang dari DM ya. Ini ngomongin Pristin nih. Tadi kan kita belum bahas Pristin. Menurut aku yang paling masih bikin sakit hati itu Pristin. Kayak langsung tiba-tiba hilang. Tapi ya emang Pedis tuh kurang banget kalau buat manage girl group. Buat case-nya Pristin emang sih awalnya gara-gara Kenneth yang jahat banget. Cuman at the end of the day harusnya company bisa ngehandle gak sih? Karena kalau aku boleh jujur, dari semua alumni IOI, Pristin tuh grup yang paling bersinar. Tapi sayang malah kayak gini. Apalagi Pristin V tuh kayak keren banget. Dan lagi waktu Sion lulus dari SOPA, dia graduate jalur reguler, bukan jalur idol. Bener-bener jadi kayak murid biasa. Langsung mikir, apa sih Pledis gak berbuat apa-apa waktu itu? Dan SOPA juga kenapa kayak gitu? Sedih banget, padahal udah debut. Dan dari zaman produce juga kan Sion udah ada nama. Ini buat tambahan, ini BAPSM udah kita baca, udah tadi kita bahas, mungkin terakhir history. Aku setuju sama Karon masalah history. Kayak sayang banget, padahal mereka paket lengkap visual, vokal, dance, lagu, dan semuanya ada deh. Apalagi mereka satu company kan sama Ayu, jadi udah lumayan high expectation juga. Kayaknya kalau lagu Mike Jice Day rilis sekarang dunia per K-popan udah kejang-kejang.
Iya sih. Gila. Mark Jasda itu kalau dirilis sekarang heboh sih. Wah, Karena nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Bahkan Dreamer aja nggak ada yang kayak gitu. Iya. Dreamer kalau dirilis sekarang kayak ya ampun. Sebenarnya ini ya, history itu ahead of its time istilahnya ya. Tapi kayaknya gue nggak tahu karena persaingan saat itu history itu bareng siapa? Apa karena masih didominasi EXO, fans internasional masih didominasi Gen 3 sih waktu fans itu. internasional K-pop belum sebanyak sekarang. Seandainya ini ada sekarang, maksudnya masih bisa kayak S gitu loh, aktif. Tapi internasional ya skalanya nggak apa-apa, skala kecil tapi aktif gitu. Iya. Tapi si History itu aktif banget loh di waktu itu karena gue kan termasuk yang aktif di fandom juga kan waktu History. Jadi Lowen itu pernah bikin banyak banget event fans internasional gitu dan gue juga waktu pas History debut kan mereka promonya itu dari jalan ke jalan kan promonya kayak mereka basking. Iya basking gitu tapi baskingnya itu yang kayak mereka bawa, lo tau gak sih bawa papan tulis. Jadi kan di teaser debutnya History itu ada dialog Uri Alji Anayo gitu kan di lagu Dreamer itu. Nah mereka membernya sama staffnya itu bawa papan bertuliskan Uri Alji Anayo itu buat berdiri di pinggir jalan gitu untuk promo gitu. Nah waktu itu karena gue suka banget History dari awal, gue pernah bikin event yang sama nih. Ayo guys kita bikin yang itu. Gue cuman butuh 100 orang aja nih buat foto di pinggir jalan bawa tulisan Uri Alji Anayo gitu. Dan event itu cukup berhasil nih sama gue sampai di notice juga sama Lowennya gitu kayak di repost di Facebook Lowen. Terus gue tuh kayak seneng banget dan sejak saat itu Lowen tuh sering banget bikin event buat comeback History untuk fans internasional gitu dan mereka ngasih giveaway CD bertanda tangan gitu. Gue dapat satu dan itu gue seneng banget gitu kayak wah gitu. Dan sejak itu pasar mereka memang internasional banget tapi kayak nggak nyangka aja ujung-ujungnya ya kayak gitu dan karena agak ketebak buat gue soalnya Kyung Il kan udah cukup umurnya udah jauh late ya. Boomer sih, dia boomer late boomer banget gitu. Jadi emang udah waktunya dia buat wamil juga. Tapi nggak nyangka aja kalau ternyata ketika dia wamil tuh terus harus bubar semua gitu maksudnya. Ya udah kadung sih. Gimana ya? Loen, The Boys aja. Tolong ya dijaga baik-baik The Boys. Enggak cracker itu mah. Tapi Loen juga ya. Sama aja. Aja. Anyway terakhir dari lo. Karena tadi dibuka dengan dari gue. Jangan yang SM lah tapi ya kita baca yang ya lu coba cariin yang lain. Iya nih pasti kebanyakan SM. Iya nih kebanyakan SM nih. Lu sih SM Stan. Oh ya ini ya. Ya saya mau ganti sekarang udah nggak mau SM Stan lagi. Bentar. Hai kakak-kakak, namaku dianonimkan aja ya. Aku mau nimbrung beropini tentang topik mistreatment idol ini. Menurutku istilah mistreatment ini nggak bisa serta-merta dijadiin satu kategori aja sebagai salah agensi. Jujur aku agak gemes juga sama Big Three fans yang ngeluhin kurangnya promosi. Padahal siapa tahu artisnya yang pengen istirahat. Aku juga sempat mikir kalau artis dalam tanda kutip senior dah nggak perlu promo sekenceng pas mereka masih rookie. Karena mereka udah jelas fanbase atau pasarnya siapa aja di luar fandom. Istilah mistreatment itu jadi agak jahat kalau nyalahin agensi. Padahal memang publik Korselnya aja yang gak tertarik. Yes. Korsel, hey Anda. Atau gak bisa dapat perhatian international fans yang dalam tanda kurung jalur vote generasi keempat. Atau mentok di pendanaan karena bukan agensi gede. Jadi bingung nih mau comeback yang spektakuler terus, beli lagu yang catchy, bayar biaya promosi live stage di acara musik juga. Aku mau pakai contoh Spica deh yang talent vokalnya luar biasa dan visualnya oke tapi nggak bisa di level kayak Mamamoo. Makanya aku juga ngerasa faktor luck atau viral bisa jadi hal yang penting buat popularitas grup di luar Big Three atau produce series. Kayak insiden Yuju yang jatuh terus pas stage Megustas 2 atau Fancam Honey. Dan disitulah agensi ambil momen buat comeback biar populer. Dan lagi konsistensi agensi. Infinite seingatku bisa jadi gede karena pernah setahun comeback 3 kali. Dan di kasus BAP hiatusnya mereka bikin mereka berkurang fans atau non-fans yang mengantisipasi BAP. Lanjut. Terus perkara mistreatment yang terkesan ngebiarin satu orang aja di grup buat dipromoin besar-besaran juga bisa jadi faktor member itu yang menyelamatkan agensi. Jadi
si grup tetap bisa didenai buat next comeback. Aku lihatnya mungkin member-member yang di-push jadi aktor. Tapi untuk kasus NCT 127 jelas mistreatment sih, dan ini dia pakai huruf besar. Tapi untuk kasus NCT 127 jelas mistreatment sih gitu. Sorry to say, aku lihat mereka kurang merata banget line distribution dan screen time-nya. Kasarannya nih, kalaupun SM nggak percaya sama Win-Win dan Johnny, terima kasih sudah menyebut Win-Win sebagai vokalis dan megang posisi center di chorus, tapi jahat banget sih ngasih line dan screen time se-Ifrit gitu. Terima kasih Win-Win sudah debut di Wavy. Itu juga bakal makin parah kalau kameramen live stage-nya nggak nge-shoot line satu-satunya dari mereka. Bahkan part ngomong biasa yang agak nge-hype kayak yo gitu, setidaknya kasihlah ke mereka. Terus mistreatment member Tiongkok kayak kasus EXO itu juga sangat disayangkan sih. Kalau itu beneran karena isu rasisme di industri K-pop yang bikin member Korea lebih dipromosiin, dibayar lebih, atau jadwalnya lebih manusiawi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Misal ada insiden sama petinggi perusahaan yang bikin ada member atau grup yang kasarannya sengaja nggak dipromoin, atau malah kayak di webtoon Her Secret yang jadi aktor atau idol gede dengan pengen cepat populer karena jadi simpanan petinggi. Dengan cepat populer karena jadi simpanan petinggi agensi. Ya kan, walau alam. Dah segitu aja Kak. Katanya terima kasih sudah dibacain. Tapi kalau masalah mistreatment line distribution itu kayak gue nggak tahu. Tapi kalau kemarin kan ada yang nge-sharing Quora dari tentang Shuhwa-nya J-Idol. Jadi alasan kenapa Shuhwa salah satu contoh yang dapat line sedikit karena Shuhwa-nya sendiri yang minta, karena dia nggak pede dengan pronounce dia. Karena pronounce dia mungkin aneh dan itu juga sering jadi bahan ejekan netizen kan. Jadi mungkin itu agak cukup traumatis. Jadi kayak paling sedikit gitu. Kalau line distribution itu entah gimana ya, itu yang milih bisa jadi karena requestnya juga nggak sih? Tapi gue nggak tahu apakah idol itu bisa punya kuasa untuk milih kayak tadi di awal gue bilang kayak gue kalau mau jadi idol gue mau line-nya dikit aja karena fans pasti bakal ngedukung gue gitu. Dibilangnya gue mistreatment, padahal itu gue yang request gitu. Ada nggak ya yang kayak gitu? Gue juga penasaran sih. Tapi mungkin salah satu contohnya yang Shuhwa itu karena dia nggak pede dengan pronounce-nya. Tapi kalau mungkin kayak Win-Win, mungkin kayak gitu juga nggak? Tapi kan kita nggak tahu ya. Kayak kita Win-Win request, gue dikit aja deh, jangan di tengah, gue males. Siapa tahu? Gue nggak bilang Win-Win males ya, tolong jangan dipelintir omongan gue. Gue udah mulai hati-hati gue ngomong. Parah banget lo ngomongin Win-Win depan fans Win-Win. Iya, gue takut kayak ini kali ada beberapa idol, jangan gue deh, nggak pede gue di belakang aja gitu. Kalau misalkan idol punya kuasa untuk menentukan line distribution mereka, gue rasa bakal greedy nggak sih semuanya? Nggak juga sih kalau menurut gue. Harusnya nggak bisa ya, nggak boleh greedy sih. Iya kan, makanya itu gunanya produser kan sebenarnya, kayak kayaknya lo bagus yang ini deh, kayaknya lo bagus yang ini deh. Tapi itu nggak berlaku di Shonu loh. Shonu tuh bagi line-nya dia buat Hyungwon sampai Hyungwon tuh dapat center. Dia tuh kasih ke, dan itu diizinkan sama produser dan agensinya kan. Jadi mungkin ada kalanya suara idol tuh bisa didengar sih. Karena salah satu, gue ngambil contohnya Shonu pas di Comeback Beautiful, sebenarnya chorusnya itu mostly Shonu yang ngisi, tapi Shonu kasih ke Hyungwon karena lihat kok Hyungwon dikit ya. Akhirnya Hyungwon dapet deh center. SM nggak bisa kayak gitu ya, kayak Taeil kasih ke Johnny gitu, kalau partnya Jaehyun kasih ke Johnny gitu. Atau enggak Taeil bilang part high note gue yang ambil Win-Win aja deh, gue capek gue mulu yang nyanyi gitu. Kali kalau itu mah pengecualian ya, Win-Win aja. Gue nggak bilang Win-Win nggak bisa nyanyi juga sih, tapi ya kalau lo mau compare Win-Win sama vokal lain ya nggak bisa juga, nggak gitu cara compare-nya gitu. Tapi gue nggak tahu deh, mungkin ada kalanya idol sendiri yang mawas diri dalam artian dia tahu secara vokal mungkin gue kurang, jadi gue memaklumi aja kalau lainnya dikit gitu. Jadi mungkin ada juga sebenarnya kita selama ini menganggap mistreatment, tapi idolnya sendiri juga sadar kayak ya gimana ya, emang gue kalau daripada gue banyak nyanyi live nanti gue ketahuan suaranya engap malah makin dikatain sama netizen. Tapi itu tergantung persiapan juga nggak sih? Soalnya ingat nggak lo yang pas zaman Shiny comeback waktu Jonghyun cedera dan Taemin yang ngegantiin Jonghyun? Ya kenapa? Ya itu bisa gitu. Dan itu kan semua orang kayak wah anjir gitu, Taemin bisa ngegantiin Jonghyun, sementara kan Taemin dikenalnya kan sebagai dancer kan selama ini di Shiny gitu. Dan menurut gue ya itu sesuatu yang ya tergantung capability idolnya juga sih, maksud gue. Ya gue nggak bilang yang tidak
menggantikan siapa tidak capable, tapi balik lagi bahwa ekspektasi lo mungkin terlalu tinggi. Maksudnya dalam hal ini win-win misalnya, ya gue nggak ngarep juga win-win akan ngecover part Kun atau Xiaojun gitu, tapi ya ini win-win gitu. Gimana? Ya. Gue mikir apa ya? Kadang gue pikir kayak mungkin idolnya sendiri kayak sadar gitu kayak ya daripada gue mending memang yang vokalnya bukan berarti gue bilang vokalnya jelek ya, tapi kayak ya nggak apa-apa kasih memang yang vokalnya bagus. Tapi gue nggak tahu apakah idol bisa dengan leluasa beropini seperti itu atau gimana. Jadi kayak ini kayak soto-sotoyan gue aja sih. Tapi gue mengambil contoh kalau Shownu bisa kayak ngasih lainnya, mungkin sebenarnya bisa aja kali ya, mungkin dengan reason yang jelas atau gimana, atau menolak lain juga, gue juga nggak tahu. Iya, kayak aku nggak mau lain yang ini, kayak lain yang ini agak nggak mengeksplor suara aku. Gitu, ya deh, aku nggak mau nyanyi, pokoknya aku di belakang aja gitu, capek. Aku mau bagian whoop aja ya, tapi bayarannya sama gitu. Iya kan, gue kalau jadi idol ya, gue minta di belakang aja deh. Aku mau yang wup aja, tapi bayarannya sama Jaehyun ya gitu. Kan selama ini kan kita mungkin menganggap line distribution penting banget, mungkin karena terpapar produce juga kali ya, di mana semua orang tuh berusaha merebut sesuatu yang posisi yang bagus, karena saat itu kan memang posisinya survival show kan. Iya, nggak bisa dong iya, kalau itu buat dijadiin tolak ukur. Iya, lo harus bersinar kan. Mungkin kalau misalnya grup ya ada peran masing-masing lah gitu. Dan ada agendanya juga menurut gue. Ibarat kayak agenda setting media aja gitu. Oh, di comeback ini gue pengen win-win center nih, karena win-win mungkin lebih akan bersinar di part ini. Kenapa nih win-win di center? Soalnya nanti kita punya plan dia bakalan ada masuk ke event-event fashion misalnya. Ya kan bisa jadi, tergantung juga agenda setting manajemennya kan. Iya sih ya, kita nggak tahu juga lah. Gue tinggal menunggu Henry bersinar di Wavy aja biar image dia nggak koplak-koplak banget juga gitu. Maksudnya loh. Yang Shuhua itu orang-orang mungkin suka mempermasalahkan line distributionnya, tapi pas lagu lain dapetnya seimbang tuh, sama kan. Maksudnya memang harus ada momentumnya sih. Iya. Betul Kak, setuju saya sama manajemen kali ini. Kok gue jadi agensi apologis nggak gue banget deh. Males banget. Oke, kita tutup dengan kekoreaan. Gue sampai lupa tadi mau mikir jingle apa. Gue udah tahu lo bakal rekomendasiin Dio sih, udah saklek. Kok? Ya kan? Lo ngejudge sih? Kok nggak ngejudge? Gue ini bener kan tapi? Bener dong, tapi bukan yang Rose ya. Iya, gue tau yang lagu Spanyol itu kan. Of course guys, tolong jadikan lagu itu judulnya nomor apa sih? Judulnya bentar gue lupa, Si Fueras Mia. Si Fueras, itu lagu lama Spanyol atau baru? Si Fueras Mia, enggak, itu lagu baru. Jadi di albumnya Dio yang judulnya Empathy, yang judulnya sama lagu NCT ini, album NCT ini, ada lagu judulnya It's Love. Itu versi bahasa Koreanya, It's Love. Terus gue mikir pas gue dengerin lagu itu, kok lagu ini ada nuansa-nuansa Latin baladnya ya, gue bilang gitu. Kayak ada cengkok yang beda gitu. Terus ada melodi yang kayaknya yang lo akan denger ketika lo denger lagu Latin balad gitu. Pas gue cek komposernya, oh ternyata memang ada komposernya dari Amerika Latin gitu. Terus gue mikir, wah beneran dong, ini lagu kalau ada versi Spanyolnya pasti bagus nih. Itu waktu gue belum dengar sampai habis kan. Pas gue denger track terakhir, ternyata beneran ada. Terus kayak bahkan gue sekarang lebih senang dengar versi Spanyolnya dibandingkan versi Koreanya. Jadi dengerin lagu Si Fueras Mia di Spotify. Ya itu enak, gue suka. Lo suka kan? Tumben lo suka. Pelafalannya itu yang bikin enak ya. Dia tuh kan? Enak banget. Renyah banget kan? Renyah. Wah gila sih suara dia gak tuh. Gak tau sih. Sebenarnya ini tipikal balad yang ya pada umumnya gue gak tahu juga sih akan secara teknis, tapi gue suka karena bahasa Spanyol dan pelafalannya Dio itu yang bikin gue suka. Nggak, jadi kayak nggak awkward ya. Jadi kayak bukan gue bukan orang Spanyol, gue nggak fluent bahasa Spanyol juga. Tapi ketika mendengarkan dia kayak tutup mata terus kayak ini bukan orang Korea nih gitu. Kalau gue mikir ini orang Spanyol nih. Gitu. Iya. Guys, Si Fueras Mia, tolong stream. Ini ada yang DM di Twitter namanya @ayam_lada hitam. Anjir gue jadi lapar kan, pagi-pagi kita rekaman gini.
Hai Kekoreaan, aku salah satu listener kalian dan aku merekomendasiin sebuah lagu yang menyambut reuninya SNSD. Aku merekomendasiin All Night, salah satu title track di album Holiday Night yang ternyata adalah album terakhir SNSD. Aku suka banget lagu ini, beatnya asik banget. Terus di MV-nya kayak diselipin testimoni kesan-pesan member selama di SNSD. Dance-nya juga asik parah sih, sama yang worth it didengerin dari album ini selain title track-nya. Ada lagu yang judulnya One Last Time sama Love Is Bitter. Thanks, semoga diputerin. SNSD All Night, All Night. All night, all night. Lanjut. Hai Kak, bingung nih mau berkomentar apa tentang tema minggu ini, tapi idol yang aku stan menurut aku baik-baik aja. Alhamdulillah. Bagus dong ya. Aku mau rekomendasiin lagu aja Kak. Tolong dengerin albumnya Dio ya, chill banget. Plus tolong puterin juga lagunya Akmu Fit Ayu yang judulnya Naka. Terima kasih. Ya gue juga suka tuh. Enak banget ya. Itu enak banget. Gue ingin merekomendasikan lagu Akmu juga. Bodo amat, udah Akmu udah direkomendasi. Tapi gue lagu yang lainnya yang judulnya Hey Kid Close Your Eyes with Itu sama Listen siapa tuh? He. Itu Akmu sama penyanyi namanya Listen He. Itu Listen bagus banget. Senior loh itu Isoni. Iya, Listen He itu Isoni. Sunhi kan? Iya Sunhi. Iya. Iya bacanya Isoni. Oh itu Isoni itu. Iya Isoni Wah. itu senior itu. Wah, iya gue kalau lihat itu kayak penyanyi wow gitu, kayak wah kayak dia sangat dihormati di Korea banget gitu. Dia pernah kan yang 2013 comeback terus lagunya lama banget di Melon. Yang lagu Patah Hati itu, yang lama banget. Sumpah itu gue suka banget MV-nya itu, gue merinding sih jujur li, kayak terus gue denger satu album Akmu gila bagus banget yang album dia yang next episode. Jadi gue ingin merekomendasikan Akmu judulnya Hey Kid Close Your Eyes. Bagus liriknya, gue tuh kan sama ini nggak peduli dengan lirik ya, karena kalau gue nonton MV CC-nya langsung gue offin karena biar gue nggak ke distract. Nah waktu nonton MV ini gue CC-nya gue lupa offin kan, tapi gue keburu baca itu baru line pertama aja gue udah ini kayaknya harus gue baca deh, ini penting banget karena liriknya tentang anak kecil, struggle anak kecil di tengah peperangan kan. Menurut gue tuh jarang banget orang mengangkat isu itu di lagu. Kayak, waduh bagus banget. Jadi dengerin ya guys. Dengerin guys, Akmu dan Dio di rekomendasi minggu ini. Jan SNSD mau reuni di acara TV You Kids on the Block. Ya benar. Iya. Benar nggak tuh namanya? Iya. Mereka You mau Quiz. You Quiz. Ya You Quiz. Iya You Quiz on the Block nggak sih judulnya? Oh iya, wah itu siap-siap lagunya nanti bakal ini sih. Enggak, oh itu yang gak lupa deh, itu beda lagi acaranya. Yang bikin lagu, yang bikin boy group si Yoo Jae-suk. Beda deh. Oh beda ya, gue lupa. Jadi banyak banget acaranya. Gue juga lupa. Mungkin sama tapi gue nggak tahu. Bukan penonton. Oke deh, guys terima kasih sudah menemani gue dan Ron selama 1 jam ini. Ya wah 1 jam juga akhirnya. Tapi ini kita fresh banget ya episode ini karena kita pagi-pagi. Enggak, gue ngantuk sih justru. Jujur gue ngantuk sih. Vibes-nya beda banget karena malam kemarin gue ngantuk banget. Ya udahlah, pokoknya terima kasih sudah dengerin kita. Jangan lupa promoin sosmed. Iya, jangan lupa promoin sosmed. Jangan lupa untuk ikutan di topik-topik kita selanjutnya. Kalau misalkan punya pendapat apapun tentang dunia per K-popan, bisa kirim ke DM di Instagram kekorean_IG atau di Twitter kekorean_TWT. Mau rekomendasi lagu juga bisa di situ. Apapun lagunya, mau yang baru, mau yang lama, boleh. Mau promosiin idol lo yang baru debut, Grup Nugu kita udah jarang bahas nih belakangan ini, jadi kita tunggu rekomendasi Grup Nugu selanjutnya ya. Thank you. Ada lagi Kak Dika? Enggak, sampai jumpa minggu depan. Annyeong. Annyeong. Dam gimana? Si solamente fueras mía, los lugares que te llevaría para verte feliz y verte sonreír, no hay nada que no haría. Te daría todo el mundo en un segundo si solo fueras mía.